Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Saba dalam tip-tips setiap hari Senin. Kali ini mau bicara tentang tanggung jawab. Saya ada cerita. Saya dulu punya teman pengusaha ayam. Sudah besar sekali, omsetnya tiap bulan miliaran. Di kemudian hari ayamnya terkena penyakit sehingga akhirnya mengalami kerugian yang sangat-sangat besar sekali. Sementara untuk investasi ayamnya dia banyak kerjasama dengan orang dan juga dibiayai oleh utang dari teman-teman dan juga perbankan. Singkat kata, teman saya itu karena dia masih muda, umurnya 33 tahun yang lalu lah umurnya waktu itu. Dia tidak sanggup menghadapi tekanan orang yang menagih dia, yang menekan dia supaya investasi yang dini bisa kembali oleh orang yang nagih-nagih itu gitu kan, termasuk pihak perbankan segala. Akibatnya dia melarikan diri ke suatu tempat yang jauh dari kontak handphone dan lain sebagainya gitu kan, karena waktu itu belum ada WA dan lain sebagainya, baru telepon jadul Nokia itu. Nah, singkat kata, orang tuanya yang juga memang pengusaha akhirnya mencari dia dan memanggil dia. Dia bilang satu, nak, sesulit apapun masalah yang kamu hadapi sekarang, itu Allah tidak akan memberikan yang jauh di luar batas kemampuan kamu. Hadapilah orang-orang itu, mitra-mitra kamu itu, dan komunikasikanlah kepada mereka. Kemudian bapaknya bilang, apa yang di luar utang-utang kamu itu kecil dibandingkan apa yang ada di dalam diri kamu, yaitu masa depan kamu. Itu yang pertama. Akhirnya karena dimotivasi, dinasehati sama orang tuanya, dipanggillah mitra-mitranya ya, kemudian pihak perbankan dikomunikasikan dan dicari jalan keluarnya. Karena ini bukan karena kesalahan manajemen tapi faktor eksternal. Kemudian saya juga pernah baca di bukunya Ahmad Bakri bahwa beliau bilang kalau kita hutang ketika bisnis, jangan lari ketika memang terjadi kerugian. Minimal kita supaya kepercayaannya tidak hilang, kita minimal setor muka, karena dengan begitu kita akan memperpanjang silaturahmi. Itu yang pertama. Kemudian ada kisah saya sendiri ketika saya mengerjakan piping di perusahaan BUMN, nilainya lumayan lah, sehingga akhirnya saya mengalami kerugian di atas 2 M-an. Itu saya harus jual mobil 5 dan lain sebagainya. Sampai keuangan menangis, ditagih sana sini, kondisi perusahaan konstruksi minus gitu. Waktu itu apa yang saya lakukan? Saya panggil semua supplier, kemudian baik yang supplier alat, supplier perlengkapan dan lain sebagainya. Saya bilang bahwa kondisi perusahaan sudah minus, tapi saya punya niat baik, ingin menyelesaikan ini. Kalau saya diminta untuk menyelesaikan sekarang, saya tidak sanggup. Kecuali tanah saya yang bisa jual laku bisa selesai. Tapi ternyata kan tidak sesederhana itu. Akhirnya kita mengkomunikasikan dengan mitra-mitra itu yang support project saya waktu itu, piping, yaitu walaupun saya udah jual mobil 5 tetap tidak tertutup gitu kan. Akhirnya saya komunikasikan bahwa kita punya niat tapi minta direstrak. Direstrak kurang lebih sampai maksimal 2 tahun saya untuk menyelesaikan ini. Dan alhamdulillah selesai juga. Artinya apa dari kisah-kisah yang tadi saya uraikan tadi, bahwa ketika kita mau berbisnis, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita berani bertanggung jawab, memikul tanggung jawab 100% atas apa yang dilakukan oleh perusahaan kita. Tidak ada anak buah yang salah, yang ada adalah pemimpinnya. Oleh karena itu, hadapilah
Karena tanggung jawab itulah bahwa merupakan jati diri kita sebagai seorang pengusaha, apabila memulai yang akan menaikkan integritas kita, reputasi kita menjadi lebih baik. Karena apa? Bisnis tidak lepas dari hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, bertanggung jawablah terhadap diri kita, terhadap karyawan kita, terhadap usaha kita. Insya Allah reputasi kita akan naik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.